Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Sobat UNES, kembali lagi bersama saya Olven Loreta di podcast UNES. Dan pada kesempatan hari ini di segmen Profil Prodi, kita telah kedatangan tamu dari Prodi PPK, merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan di sebelah saya sudah hadir Bapak Afriyadi Sofyan MPD Cons. Silahkan Bapak mungkin bisa disapa Sobat UNES. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Sobat UNES yang berada dimanapun. Perkenalkan saya Afriyadi Sofyan dari Prodi Pendidikan Profesi Konselor tentunya di UNES. Ya Bapak, Pak Afriyadi apakah ini kali pertama Pak datang ke podcast UNES? Tahun lalu saya sudah biasa sudah. pernah, ya. Oh ya, jadi hari ini kita akan lebih mengenal lagi terkait dengan Prodi PPK ini ya Pak. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan secara umum untuk Prodi PPK Pak, karena kan sepertinya masih banyak orang di luar sana yang belum begitu mengenal tentang Prodi PPK ya Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih kesempatannya Mbak Vina. Jadi Prodi Pendidikan Profesi Konselor adalah sebuah prodi ya, yang ini tentu pasca sarjana ya. Mahasiswanya adalah mereka yang sudah menempuh pendidikan S1 dan tentunya adalah S1 bimbingan dan konseling. Dan pendidikan profesi konselor di Indonesia hanya ada 2. Wow. Yang pertama itu di Padang, yang kedua di UNES atau di Semarang. Wah, berarti kalian orang UNES harus bangga ya Pak punya Prodi PPK. Harus. Kemudian untuk akreditasinya Pak apakah? Alhamdulillah tahun 2020 pendidikan profesi konselor UNES sudah mendapatkan akreditasi dengan kategori baik. Wow, keren ya Pak, sudah kategori baik untuk akreditasinya. Kemudian untuk kurikulum Pak yang digunakan di Prodi PPK itu secara garis besar bagaimana Pak? Ya, kita kurikulum pendidikan profesi konselor ada 36 SKS ya yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Karena tentu ini adalah pendidikan profesi yang tentu 75% itu kita banyak praktik. Teori hanya 25%. Kita ada mata kuliah ya tentu yang sangat praktik di lapangan ya, ada konseling perorangan, konseling kelompok dan mata kuliah konseling keluarga, konseling karir begitu. Berarti lebih memfokuskan di praktik di praktiknya. Praktik langsung. Betul. Dalam konseling ya Pak. Ya. Kemudian untuk sumber daya manusianya Pak, jadi bagaimana tentang rasio dosen dan mahasiswa? Ya, alhamdulillah perlu kita bangga juga Mbak ya UNES dan Sobat UNES tentu semuanya harus tahu. Yang di luar di UNES juga yang mau masuk ke UNES atau pendidikan profesi konselor UNES tentu harus tahu bahwa pendidikan profesi konselor UNES ini suatu prodi yang alhamdulillah luar biasa dan membanggakan karena berada di suatu jurusan yang di sana lengkap untuk BK-nya. Ada S1-nya, ada S2-nya, ada S3-nya, plus tentu ada pendidikan profesinya. Nah, dan tentu untuk sumber daya manusianya kita ada dari profesornya kita ada 2 profesor, kemudian ada doktor, ada 4 ya. Ini 1 lagi nanti bulan ini mungkin ya bertambah. Kemudian selebihnya juga tentu tenaga profesional ya, yang mereka juga tentu sudah menempuh pendidikan profesi, gitu Pak. Oh ya, berarti untuk sumber daya manusianya sudah tidak perlu diragukan lagi ya Pak? Sudah lengkap. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan fasilitasnya. Bagaimana sih fasilitas untuk yang ada di pendidikan profesi konselor itu? Mungkin Sobat UNES kan banyak yang ingin tahu ya. Oke, Sobat UNES semuanya di Indonesia lah ya yang mau masuk pendidikan profesi konselor UNES. Kita patut bangga di PPK tadi saya katakan karena lengkap, ada S1, S2, S3 tentu sarana prasarananya sangat lengkap juga. Nah, kita labnya ada lengkap dan alhamdulillah tahun 2020 kemarin kita lab kita diapresiasi oleh UNES menjadi salah satu lab yang kinerjanya terbaik ya di UNES. Wow, laboratorium dengan kinerja terbaik. Betul, dan alhamdulillah lab PK kita atau kepala labnya itu menjadi beberapa kali narasumber di kancah nasional untuk BK. Ya menjadi rujukan lah untuk lab BK itu seperti apa. Nah tentu ini sangat mensupport mendukung ya untuk praktik dan untuk menunjang kegiatan profesional PPK. Oke, kemudian untuk masa prodi PPK itu sendiri rata-rata berapa tahun sih Pak yang harus ditempuh? Ya kita pendidikan profesi konselor UNES ini 1 tahun pendidikan 1 tahun atau 2 semester. 2 semester. Ya 2 semester semuanya. Apakah berbeda dengan PPG Pak? Kan sebelumnya kan saya kayak seperti tidak asing ya istilahnya PPG dan PPK. Apakah yang dari jurusan BK itu PPG juga atau PPK Pak? Oke, baik Sobat UNES tentu
yang apalagi yang untuk BK ya, sudah tahu ada PPG BK, ada PPK. Nah, kalau untuk PPG BK untuk hingga saat ini itu kan diselenggarakan oleh Kemendikbud sendiri ya, dalam tanda kutip masih proyek yang ini untuk memenuhi kebutuhan ataupun profesionalisasi guru BK di sekolah. Di sekolah. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa konselor itu kan ranah atau kinerjanya kan tidak hanya di sekolah saja. Di luar sekolah juga ada. Nah, PPK kita tidak hanya di sekolah saja, proyeksi atau orientasi kita juga di luar sekolah. Makanya tadi kita ada mata kuliah juga ya, misalnya konseling karir, konseling keluarga, itu yang nanti akan berguna di tengah masyarakat ya, tidak hanya di sekolah. Oh, berarti cakupannya lebih luas ya Pak Iya. untuk prodi PPK itu, tidak hanya mencakup sekolah Ya, saja. kalau sekolah kan itu mereka sudah S1 BK ya, itu sudah bisa lah di sekolah. Seperti itu. Kemudian untuk peluang kerja lulusannya Pak dari prodi PPK itu sendiri? Ya, alhamdulillah alumni-alumni kita ya ini kan juga proyeksinya mereka bisa ya. Pendidikan Profesi Konselor UNES ini memberikan 600 jam praktik ya. Itu kan kita supervisi sehingga harapannya nanti mereka mampu untuk menyelenggarakan praktik profesi konselor mandiri atau membuka praktik privat mereka di masyarakat. Nah, lebih dari itu ya tentu ada instansi atau lembaga yang membutuhkan tenaga mereka juga. Nah, dari kisah alumni kita banyak ada yang bekerja di BKKBN, di dunia industri atau perusahaan, ya termasuk tadi yang membuka praktik privat juga ada, bahkan ada yang di rumah sakit juga ada tuh. Oh begitu, berarti banyak sekali lowongan peluang yang bisa diambil dari lulusan prodi PPK ya Pak? Iya, ke depan saya pikir juga akan semakin luas yang Semakin dibutuhkan. banyak. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kerjasama dan link Pak yang sudah pernah terjalin dari prodi PPK sendiri, Ya. kemana saja Pak untuk kerjasama? Ya, tadi saya katakan karena mereka juga di sekolah pun proyeksinya sudah bisa ya. Di sekolah kita ada beberapa sekolah SMP maupun SMA ya, baik MTS maupun MA juga. Kita tahun lalu untuk praktik mahasiswa kita bekerja sama dengan instansi pendidikan tersebut. Nah, mungkin ke depan juga akan semakin banyak ya instansi yang bisa kita ajak MOU ya untuk praktik mahasiswa. Lebih dari itu juga instansi pemerintah juga ada. Misalnya di LP, di instansi Kemenak dan seterusnya, dan Departemen Pertanian atau Perhutanan dulu juga pernah kita selenggarakan kerjasama untuk praktik mahasiswa UNES. Dan satu lagi dulu ada pemerintah daerah, saya lupa di daerah mana ya, Purwodadi atau mana itu ya, kabupaten, itu juga kerjasama dengan kita. Wow, banyak sekali ya Pak dari Ya, berbagai macam instansi, baik Ya. itu daerah maupun swasta. Ya. Kemudian Pak mungkin bisa diceritakan nih cerita sukses atau success story dari alumni prodi PPK Pak. Ya, salah satunya mungkin yang terkesan ya, karena Iya. terakhir ini sebelum masa pandemi itu saya ke Lombok. Nah, kebetulan kita melaksanakan KKL untuk mahasiswa S1 BK di Lombok, di Mataram ya. Di sana kita bertemu dengan alumni kita yang di sekolah juga ada, di SMK menjadi salah satu guru yang berprestasi ya di sana. Satu lagi adalah yang bekerja di BKKBN. Dan luar biasa ternyata konseling atau dia sebagai alumni PPK itu sangat berguna sekali. Banyak sekali program-program dari BKKBN yang itu didukung atau disupport dari alumni kita. Luar biasa. Wow, luar biasa Ya. sekali ya untuk kisah dari alumni-alumni dari Alhamdulillah. prodi PPK. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada yang ingin mendaftar di prodi PPK silahkan. Ya. Kita punya prodi PPK atau pendidikan profesi konselor yang termasuk dalam jurusan bimbingan konseling ya Betul, Pak, dengan sumber daya yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Wow, ternyata sudah cukup panjang ya Pak waktu kita untuk membahas prodi PPK, dari cerita sukses kemudian sumber daya yang luar biasa. Sebelum kita menutup sesi podcast kali ini, mungkin Pak ada pesan atau kesan yang disampaikan untuk sobat UNES dimanapun mereka berada? Oke, pesan ya untuk semua lulusan S1 bimbingan dan konseling seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Ya. Jangan ragu untuk mengambil ataupun nanti mendaftar di pendidikan profesi konselor UNES. Kita akan membuka 2 tahap, yaitu bulan Februari ini, Februari, Maret, nanti April seleksi. Kemudian tahap 2, ya Mei, Juli itu kita buka juga. Nah, perlu diketahui juga untuk Sobat UNES ataupun alumni BK di mana saja berada tadi,
bahwa tahun ini kita sedang bekerja sama dengan BNSP. Kita mengupayakan untuk membangun LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang nanti tentu akan mengeluarkan sertifikat ya kompetensi, dan juga kita mengarah ke sertifikat profesi ya. Selain dari kita memang dari IKI, Ikatan Konselor Indonesia, dan APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, kita sudah bekerja sama. Kita ingin melengkapi lagi. Wah, Karena keren tentu sekali. ya kita ingin ya alumni ini memang betul-betul diakui gitu ya dan dikenal di dunia kerja. Oke, dan juga saya pikir jangan ragu untuk masalah apa ya, Semarang ini kan tempat yang nyaman ya untuk studi ya. Betul Untuk sekali. biayanya ya alhamdulillah insya Allah saya yakin Affordable. terjangkau ya, terjangkau. Itu pesan saya untuk semua. Ya, jadi Sobat UNES jangan ragu untuk masuk atau mendaftar di Prodi PPK Universitas Negeri Semarang. Pak Afriyadi, terima kasih sekali waktunya Sama-sama, sudah Mbak Gina. meluangkan kita ngobrol panjang ya tentang Sip. Prodi PPK. Dan kemudian Sobat UNES dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube Podcast UNES yang tersedia juga di Spotify. Saya Alven Loreta, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.